Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, teman-teman semuanya, semoga kita semua istiqomah, husnul khatimah, diberi rezeki yang halal barokah dan melimpah ruah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahasan dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang setan hadis. Jadi ada anak iblis yang namanya setan hadis. Nah, di mana ditempatkan oleh iblis setan hadis ini? Yuk kita baca dulu keterangannya yang dimuat dalam kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani juz awal di halaman 99. Yang mana wathani ismuhu hadithun wa huwa sahibus salati. Nah, jadi setan hadis ini ditempatkan oleh iblis untuk menggoda sholatnya umat Islam, sholatnya seseorang. Sholatnya digoda. Supaya apa? Maksimalnya supaya sholatnya itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau setidaknya sholatnya itu tidak sah. Jadi setan hadis ini punya misi yang sangat besar, yaitu supaya orang sholatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita sering melihat orang yang sholat, ketika sujud itu jarinya tidak ditilepkan, itu ditilepkan itu cuma dibiarkan saja, tidak ditilepkan. Ditilepkan itu bahasa Sunda. Bios lah bahasa Sundanya. Tadi ditilepkan. Nah, tadi ditilepkan. Tidak dilipat. Nah, itu kan tidak sah. Ada yang terbuka auratnya. Itu kan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah sholat. Apalagi orang itu tidak ikhlas. Ketika sholat seseorang tidak ikhlas, tidak akan dikabul sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1001 macam cara dikeluarkan oleh setan hadis untuk menghancurkan, menggoda sholatnya seseorang, sehingga sholatnya tidak sah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbalik gak? Sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sholatnya tidak sah. Teman-teman, ketika seseorang sholatnya tidak sah, artinya, hakikatnya orang tersebut belum sholat karena sholatnya tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita di akhir zaman ini, kita sudah waktunya untuk rajin ngaji. Rutinitas tetap berjalan, cari nafkah, bisnis silahkan. Tapi jangan lupa kita ngaji, halaqah, hadiri pengajian-pengajian para ulama, para habaib. Karena sholat kita itu sulit untuk sampai diterima oleh Allah. Sah saja itu sudah alhamdulillah. Tetapi misi kita ibadah kepada Allah bukan sekedar sah, tetapi sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti seorang istri memasak makanan untuk suaminya. Itu kan ada dua misi. Yang pertama, bagaimana supaya makanannya itu matang, layak dimakan, bahkan berselera itu. Yang keduanya, makanan tersebut yang matang tersebut dengan kesopanan seorang istri ketika memberikan makanan kepada suaminya, makanan tersebut itu dimakan, dikonsumsi oleh suaminya. Jadi tugas istri itu masaklah dengan masakan yang enak, yang matang. Yang kedua, suguhkan, hidangkan makanan tersebut untuk suami sehingga dimakan oleh suami. Itu adalah istri yang baik. Karena seorang istri itu harus pandai memasak, harus rajin masak. Jadi jangan ada berita bahwa yang masak itu suami, kecuali suami itu sekedar membantu. Karena seperti masak, seperti bersih-bersih itu adalah harga diri seorang istri, meskipun itu suka dibantu oleh suami. Nah, seperti itu. Jadi jangan aneh lagi saudaraku, teman-teman,
ketika sholat itu sangat berat, apalagi sholat isya, tidak aneh ada setan hadis yang ditugaskan oleh iblis untuk menggagalkan sholatnya umat Islam, supaya sholatnya tidak diterima oleh Allah, supaya sholatnya tidak sah. Nah, maka dari itu terus hadiri pengajian-pengajian, perbaiki sholat kita belajar tasawuf tentang keikhlasan, tentang khusyuk, sehingga sholat kita itu bukan sekedar sholat yang sah, tetapi sholat kita itu dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak kalah penting, ini penting juga, kita sholat bukan musiman. Ketika kita sedang semangat sholat, ketika kita sedang malas tidak sholat, bukan seperti itu. Sholat kita itu dari sekarang sampai kapan? Sebentar sebetulnya. Dari sekarang sampai wafat. Itu tugas kita. Sholat kita itu dari sekarang sampai wafat. Sholat itu harus diupdate, harus di-upgrade, 1 hari 1 malam 5 kali. Artinya dari sekarang 1 hari 1 malam 5 kali dan seterusnya kita sholat sampai wafat. Nah itu. Jadi kesimpulannya, saudaraku, bahwa ketika kita sholat itu jangan berpikir kita tidak digoda. Itu digoda oleh setan yang ditugaskan oleh iblis, yaitu setan hadis, yang misinya supaya sholat kita tidak diterima oleh Allah, sholat kita itu tidak sah. Nah, justru tugas kita sebagai umat Islam, bagaimana caranya supaya sholat kita sah, bahkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya terus hadiri pengajian, terus perbaiki ikhlas kita, khusyuk kita, dekati para ulama, bertanya kepada ahlinya. Semoga sholat kita itu sah dan diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dimuat dalam kitab Al-Gunyah juz awal, kitab Gunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di halaman 99. Silakan nanti oleh saudaraku dilihat di deskripsi. Sengaja tidak saya tampilkan di video, itu sulit untuk ngeditnya, itu ditampilkan di deskripsi saja. Itu sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.